Qala ay ya'lama anna Allah yujibuhu fi salatihi. Sudah kita ketahui sebelumnya berdasarkan hadis sahih ada 3 jenis sholat. Pertama, jangan sampai kita lakukan, jangan sampai dikerjakan oleh saudara kita, keluarga kita, dan siapapun muslim, yaitu sholat yang tidak melaksanakan seutuhnya syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, atau ada di antara hal yang membatalkan kok justru dia kerjakan. Sholat seperti ini sama dengan tidak sholat. Yang kedua, laksanakan sholat minimal semua syaratnya penuhi, semua rukunnya jalankan, dan hal-hal yang membatalkan hindari. Sholat jenis kedua ini akan diberikan balasan khusus oleh Allah berupa akan dimasukkan ke surga, tiket masuk surga. Meskipun surganya mungkin surga yang paling rendah. Sholatnya tidak akan dinilai, tapi kesemangatannya melaksanakan sholat seperti itu yang akan dihargai oleh Allah. Dengan Allah janjikan untuknya masuk surga. Sholat kedua ini sudah tentu harus sudah kita lewati. Sholat tertinggi ini yang harus kita capai. Tidak sekedar syaratnya dipenuhi, rukunnya dijalankan, segala hal yang membatalkan kita jauhi, enggak sekedar itu. Tapi kita harus lebih jauh dari itu. Sholat itu betul-betul kita hayati, kita kerjakan lahir batin kita. Kita sadari sepenuhnya bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang munajat, kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Termasuk diantaranya ayya'lama annallaha yujibu fi shalah. Selama kita sholat, kita dalam kesadaran penuh bahwa Allah akan selalu menjawab, khususnya ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Ketika orang yang sholat membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya tidak dilewatkan begitu saja oleh Allah. Tentu ini orang yang sholatnya betul-betul dia hayati. Enggak sekedar Al-Fatihah hafal, dia mulutnya baca mengucapkan kalimat-kalimat Al-Fatihah, tapi hatinya, jiwanya enggak tahu kemana, enggak sekedar itu. Dia ungkapkan, dia lafadzkan Al-Fatihah itu dengan penuh penghayatan. Di situ Allah menjawabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ini hadis sahih riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim 904, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis qudsi, Rasul menyampaikan apa yang difirmankan, yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Di hadis ini Allah menyatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini.
Aku membagi sholat. Kalimatnya seperti itu, aku membagi sholat. Tapi selanjutnya nanti, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala atau qultu majjadani abdi. Nah, itu yang dimaksud ucapan firman Allah ini, aku membagi sholat, aku membagi bacaan sholat menjadi dua, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita sadar betul membaca itu kita menyanjung Allah, memuji Allah. Qala Allah, Allah langsung menimpali, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kalau kita hayati bacaan ini dan juga bagaimana Allah menjawabnya, per kalimat kita ucapkan itu, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Meskipun menimpali ucapan seseorang, tidak harus si orang yang berucap itu dia harus ada jeda, nggak harus, karena bukan tanya jawab kok. Setiap kali kita yang sholat dengan kesadaran penuh membaca alhamdulillahi rabbil alamin, di ujung bacaan kita Allah langsung hamidani abdi. Ketika jawaban-jawaban Allah ini, timpalan-timpalan Allah ini kita hayati per ayat Al-Fatihah, kita akan berhenti. Dan itulah salah satu sifat bacaan Rasul yang dikemukakan oleh sahabat baik Musalamah termasuk Anas bin Malik. Rasul membaca per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita menyanjung, memuji Allah dengan puji yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, segala macam pujian. Alhamdulillahnya, kata ulama balaghah, lil istighraq, seluruh macam bentuk pujian lillah, hanya untuk Allah. Andaikan kita tahu ada katakanlah 100 kalimat pujian, dengan ucapan alhamdulillah 100 yang kita tahu semuanya kita niatkan untuk kita sanjungkan kepada Allah. Nah itu alhamdulillah nggak boleh diberikan untuk selain Allah, hanya lillahi rabbil alamin, nggak boleh li ghairillah. Kalau kita mau memuji seseorang, gunakan kalimat di luar alhamdulillah. Misal, seseorang anak muda kok semangat banget dalam kebaikannya, kita ingin menyanjung dia, cukup ahsanta. Jangan alhamdulillah, nggak boleh. Bisa jadi masuk kategori syirik. Sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, jangan berikan kepada selain Allah. Memuji orang-orang yang berbuat baik itu sunnatullah, tapi harus hati-hati. Sunnatul Rasul. Memuji orang yang berbuat baik itu sunnah Rasul, tapi harus hati-hati. Ketika pujian itu akan menyebabkan dia jadi hancur keikhlasannya, lebih baik pujian itu sembunyikan, rubah ganti doa. Semoga engkau istiqomah dalam kebaikanmu. Ini doa sekaligus mengandung unsur pujian.
Itu dicontohkan oleh Rasul ketika beliau melihat seorang sahabat yang semangat mengejar jamaah sejak rakaat pertama, saking semangatnya sampai dia baru masuk masjid, belum sampai barisan sudah takbiratul ihram sambil berjalan menuju safnya. Hal itu disampaikan kepada Rasul, yang Rasul lihat pertama semangat kebaikannya. Dia nggak mau tertinggal sholat berjamaah sejak rakaat pertama. Rasul doakan, zadakallahu hirsan, semoga semangat kebaikanmu selalu ditambahkan oleh Allah. Karena di situ ada hal yang tidak benar, Rasul langsung sampaikan, wala ta'ud, tapi jangan ulangi model sholat seperti itu. Belum sampai di safnya sudah takbiratul ihram. Jadi ketika orang yang sholat dengan kesadaran penuh, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menimpali dengan kalimat hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kita melanjutkan ar-rahmanir rahim, Allah nimpali asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menimpali majadani abdi. Ini bahasa kitanya kurang untuk mentranslate hamida, asna, majada. Secara umum maknanya sama, memuji, menyanjung, mengagungkan. Masih banyak yang lain. Jadi kosakata, kalimat yang maknanya menyanjung Allah, memuji Allah dalam bahasa Arab itu banyak. Ini di bahasa kitanya terbatas. Maliki yaumiddin, Allah menimpali majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Sampai di tengah-tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah menimpali hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Disinilah tengah-tengah pembatas antara jatahku dan jatah hambaku. Allah tegaskan untuk hambaku apa yang dia pinta, Allah janjikan. Nah itu sebagian ulama meyakini doa di dalam sholat itu jauh lebih didengar oleh Allah. Dan Rasulullah memberikan kita ruang untuk berdoa di dalam sholat kita. Duduk di antara dua sujud, di situ tempatnya doa. Di setiap sujud itu pun tempatnya doa. Tidak masalah kalau setiap sholat kita, sujud kita selalu kita isi doa tanpa tasbih, nggak masalah. Karena ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasul setiap kali sujud beliau baca doa, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rasul setiap kali sujud membaca Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, dikkahu wa jillah, baik dosa yang kecil lebih-lebih yang besar, baik dosa yang tersembunyi atau yang terlihat, baik dosa yang sudah ataupun yang nanti akan terjadi.
Kita tahu di hadis yang lain, hadis sahih juga, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa wasajidun fa'aksirud du'a. Momen terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya di saat sujud, perbanyaklah doa. Saya nggak tahu mereka yang memanjangkan sujud terakhir dalilnya apa. Nggak ada perintah Rasul untuk memanjangkan sujud terakhir, yang ada perintah memperbanyak doa. Memperbanyak doa tidak harus dengan memanjangkan sujudnya. Setiap sujud kita selalu doa, itu sudah memperbanyak doa. Tambah lagi, salah satu sifat sholat Rasul, rukun-rukunnya berimbang. Hadis Bukhari Muslim. Berdirinya Rasul selalu lebih panjang dibanding ruku. Lebih panjang sedikit. Lebih panjang dibanding i'tidal, lebih panjang dibanding sujud pertama, kedua, lebih panjang dibanding duduk di antara dua sujud. Bahkan di hadis yang lain, berdiri lebih panjang sedikit dibanding ruku. Ruku lebih panjang dibanding i'tidal. I'tidal lebih panjang dibanding sujud pertama. Sujud pertama lebih panjang dibanding duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud lebih panjang dibanding duduk sujud kedua. Ketika selanjutnya sujud terakhir dibikin panjang banget, ini saya nggak tahu dalilnya mana. Jadi nggak ada perintah Rasul untuk memanjangkan sujud, yang ada perintah fa'aksirud doa, perbanyaklah doa di dalam sujud. Saya kalau sholat sunnah, rakaat pertama, sujud pertama bacaan tasbih, sujud keduanya doa. Rakaat keduanya, ruku sujud pertama selalu doa, sujud kedua doa lagi. Itu selalu saya lakukan. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi tengah-tengah Al-Fatihah ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menimpali hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Disinilah pembatas antara jatahku dan jatah hambaku. Untuk hambaku, apapun yang dia pinta, aku akan berikan. Tentu kita harus yakin Allah itu maha baik. Sedangkan kita maha tidak tahu. Lebih banyak hal yang kita tidak tahu, bahkan walaupun untuk diri kita sendiri. Boleh jadi sesuatu kita anggap itu baik buat kita, yang karena itu kita pinta pada Allah, tapi Allah lebih tahu itu nggak baik buat kita. Karena itu ketika kita minta hal itu, padahal hal itu nggak baik buat kita, yakin Allah berikan hal lain yang lebih baik. Yang seringkali manusia karena nafsunya merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah, padahal justru Allah berikan yang lebih baik. Karena pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Kita hanya tahu untuk hal-hal saat ini, besok lusa kita nggak pernah tahu. Mungkin gambarannya gambaran orang yang tidak tahu. Katakanlah dia minta rizki pada Allah. Minta rizki itu pun dia batasi rizki seolah-olah cuma harta. Dia yakin kalau dapat punya harta banyak itu baik buat dia. Selanjutnya Allah kabulkan. Ada yang kirim dari luar buat dia berapa miliar. Dia datang ke bank, dia ambil dengan perasaan bangga. Rupanya sudah dibuntuti oleh orang jahat. Begitu keluar langsung dirampas, dia pertahankan, tangannya ditebas putus. Misal, begitu pulang dia merenung, kalau tahu tanganku bahkan begini, lebih baik aku nggak dapat rezeki sebanyak itu. Baru dia menyadari
Andaikan dia minta Allah nggak berikan sesuai permintaannya, Allah berikan yang lain, mungkin. Jadi ilmu manusia sangat terbatas.